Yaudah ya, kita mulai aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Buat teman-teman yang udah join, terima kasih. Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Topiknya tentang ini, tentang COVID yang baru ada di lingkungan kita. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Sinta Nuria dari Padepokan 84 bersama teman-teman saya ada di belakang layar ya. Maaf nggak inframe. Dan di sebelah saya sudah ada narasumbernya. Bisa memperkenalkan diri? Halo semuanya, salam sehat semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Tia, panggilannya seperti itu aja. Nama lengkapnya, nama Oke. lengkapnya. Dengan Anggrahinisa Standing Room, saya di sini diminta sama Mbak Sinta untuk jadi narasumber. Padahal kita cuma diskusi aja sih. Ya seperti itu. Ya, kita langsung ke topiknya aja ya. Ngomongin COVID sih gimana ya? Udah banyak yang kena, banyak yang parno juga, banyak yang takut sih di sini gitu. Jadi mungkin bisa ini ya, sharing pengalaman, terus cerita-cerita. Mungkin, nah Mbak Tia ini salah satu tenaga kesehatan di Yogyakarta. Jadi cocok sekali ya untuk ngobrol santai bareng kita di siang hari ini. Langsung aja Mbak Tia, bisa diiniin apa ya, cerita aja lah kita ya, sharing. COVID itu apa sih sebenarnya? Oke, yang sama-sama kita tahu COVID itu sudah hidup berdampingan dengan kita selama lebih kurang 1,5 tahun ini. Dan apa sih COVID itu? Mungkin masih ada yang awam atau ada yang masih bingung sebenarnya penyakit macam apa sih ini sampai 1,5 tahun memporak-porandakan dunia dan gak kelar-kelar gitu. Jadi COVID ini suatu penyakit yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome atau yang bisa disebut coronavirus, virusnya. Jadi dia penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang awalnya itu ditularkan dari binatang ke manusia. Oh, dari binatang itu awalnya. Namun seiring berjalannya waktu ternyata human to human. Jadi antar manusia bisa saling menularkan. Itu kasus pertamanya yang ada di itu ya, Depok itu ya, yang ibu itu bukan sih? Nah, untuk pertama kali corona itu Yang ada di Indonesia. Oke, mungkin aku jelasin global dulu ya. Oke. Pertama kali dia ada di Wuhan. Heeh. Di akhir tahun di Desember 2019. Makanya kenapa COVID-19 yaitu karena 19-nya itu Tahunnya itu. tahun 2019. Oh, Benar. gitu. Kemudian dia mulai merajalela seluruh dunia termasuk Indonesia. Mulai masuk di tahun 2020 di bulan Maret. Kasus pertamanya di Depok itu. Itu satu keluarga itu yang kena ya? Iya. Dua. Anak sama orang tua. Oh, oke. Kalau virus COVID itu bisa bertahan di lingkungan itu seperti apa ya? Berapa lama? Misal kayak di benda mati seperti itu. Oke. Untuk di benda-benda yang lama itu, saya ngambil dari salah satu jurnal, New England Journal of Medicine atau kita singkat dengan NEJM Ya. dan The Lancet. Ini untuk di plastik dia bertahan 3-7 hari. Oh, iya. Sedangkan untuk di benda-benda logam itu bisa 3-7 hari juga sama. Untuk di kertas dia bertahan 3 hari. Di kaca bis, kaca pintu itu bertahan 4 hari. Untuk di kardus dia bertahan hanya 24 jam. Sedangkan untuk di kayu kayak kayu ya pintu kayak gitu-gitu itu bisa sampai 2 hari. Aneh ya, padahal kan kardus sama kertas itu kan bahan dasarnya itu kan sama ya, tapi kenapa lebih itu? Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan, mungkin dari jenis permukaannya si bahan tersebut, bisa dari suhunya dan dari kelembapan lingkungan yang ada di sekitar situ. Oke. Itu bisa berpengaruh. Nah, terus kalau untuk gejalanya COVID itu seperti apa sih? Gejalanya ada terklasifikasi antara ringan, berat sampai
parah gitu ya. Yang ringan itu seperti ya demam, sakit kepala, flu, pilek, batuk kering, dan sakit tenggorokan. Untuk yang berat dia bisa sampai sesak nafas, nyeri dada, sampai happy hypoxia. Apa sih happy hypoxia itu? Mungkin yang ini pemirsa juga ada bertanya-tanya apa sih itu. Untuk happy hypoxia ini kadar oksigen di dalam darah ini rendah. Yang dia normalnya adalah lebih dari 95%, ini kurang dari 95%, dan bisa diukur dengan alat namanya pulse oximetry. Oh, yang dipasang di itu ya? Ya, Jari ini di ya. ujung jari. Oximeter ya? Ya, pulse oximetry. Namun penggunaan pulse oximetry ini sedikit kurang akurat pada orang yang aktif perokok. Karena di dalam kalah darah, ya? ya karena di dalam darahnya tuh ya ada oksigen, ada karbon dioksida gitu. Ya, jadi kayak si alatnya tuh bingung. Ini tuh gas yang mana nih yang harus aku deteksi munculkan? ya. Seperti itu. Untuk penularannya seperti apa? Untuk penularan dari virus COVID ini bisa melalui droplet atau percikan air liur, air ludah dari orang yang bersin, dari orang yang batuk, kemudian ada juga dari kontaminasi. Nah, biasanya kita kalau bersin, batuk, kita tutupin pakai tangan, terus kita nggak cuci tangan, kita pegang gagang pintu. Nah, dari gagang pintu itu ada yang namanya transfer virus. Dipeganglah gagang pintu sama orang lain nggak langsung cuci tangan, dia langsung memasukkan makanan ke mulut. Nah, itu virus transfer dari gagang pintu ke tangan, dari tangan ke mulut, dan menginfeksi orang tersebut. Kalau lewat udara bisa nggak sih itu? Bisa juga, itu jadinya masuknya di airborne. Oh, gitu. Terus untuk pencegahannya gimana? Biar orang-orang di sini bisa waspada, jaga-jaga seperti itu. Sama-sama kita ketahui kita sudah hidup berdampingan 1,5 tahun sama COVID. Nggak asing lagi prokes buat kita, ya kan? Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter. Pola hidup sehat itu pasti makanan 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, dan jangan lupa olahraga. Berjemur juga kan? Berjemur juga baik banget itu. Nah, misal nih ada salah satu misal si Ani ya, kalau udah kena terus apa nih yang harus dilakukan seperti itu? Baik, pertama jangan panik, karena pasti orang yang didiagnosa kamu positif COVID, dia pasti panik, pikirannya nggak karuan, takut dikucilkan di masyarakat. Nah, itu jadi jangan panik, karena pasti banyak orang-orang yang baik yang bakalan bantu kalian selama isoman, bantu mensupport juga ya. betul. Terus jangan malu untuk langsung laporkan kejadiannya secara berjenjang dari RT, RW, Duku, Satgas COVID sampai ke puskesmas agar kamu bisa dipantau. Kalau kita nih gejalanya ringan, mungkin kita hanya diminta untuk isoman. Tapi kalau gejala berat mungkin bisa sampai dilarikan ke rumah sakit atau diminta untuk ke shelter kesehatan. Seperti itu. Oh, seperti itu. Yang penting jangan panik ya. Jangan panik itu juga bisa apa ya? Kalau misal kita panik juga imun kita juga jadi drop, jadinya turun, malah tambah nggak sembuh-sembuh. Betul. Dan bahagia mungkin ya. Nah, iya, di bawah santai aja ya. Betul. Tapi ya mungkin awalnya itu pasti panik lah, tapi seiring dengan berjalannya waktu udah tahu ya jadinya ya It's okay. iya it's okay. Terus cara untuk meningkatkan imun selain vitamin C.
pemberitaan saat ini itu mengenai panic buying. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Tia Tentang mengenai panic buying ini? Oke, kita beberapa kali ini dihadapkan dengan panic buying yang Iya. banyak orang berebut kebutuhan sehari-hari waktu di awal pandemi, dan yang sampai yang terbaru ini tentang susu beruang yang langka di mana-mana. Bahkan ada satu minimarket yang dia membatasi pembelian. Oh, ada. Ada satu orang maksimal 2 kaleng. Oh, gitu. Jadi untuk misalnya kita ambil contoh susu beruang ya, Iya. yang emang lagi dikejar banget nih. Jadi untuk susu beruang itu sebenarnya kandungannya sama aja sama susu-susu lain. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada lemaknya. Ya seperti itu, sama-sama susu sapi. Mungkin orang yang membedakan tuh cara pengolahan dari si susu beruang ini, Mbak. Oh, Jadi emang si susu beruang ini kan dia diolah secara steril ya, iya. dipanaskan hingga titik didih teratas, sehingga bakteri, kuman, dan spora yang ada di susu tersebut tuh mati. Jadi mungkin orang kayak kayaknya lebih bagus ini deh, padahal sama-sama susu sapi ya, Iya. gak ada yang istimewa. Gitu. Dan itu udah disampaikan sama ketua IDI. Ikatan Dokter Indonesia. Ya, betul, itu Profesor Zubairi Jurban yang waktu itu bilang kayak gitu. Jadi nggak usah lah orang-orang berbondong-bondong beli susu beruang, padahal kandungannya sama aja. Gitu. Asal kita doyan makan yang banyak, teratur, istirahat cukup, pasti. Betul. Terus tadi kan panic buying nih. Nah, terus dengan situasi sekarang ini COVID-nya meningkat, kasusnya meningkat, terus ada pembatasan PPKM. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak Tia tentang PPKM ini? Jadi luar biasa pemerintah selama ini mencoba berbagai kebijakan ya, sampai kita tuh bingung harus mengikuti yang mana. Iya. Sudah selesai kebijakan yang satu, ditambah lagi kebijakan yang lain, diperpanjang lagi seperti itu. Ya untuk data saat ini aku belum dapetin sih PPKM-nya itu efektif atau enggak, karena memang baru berjalan kemarin kan. Tapi memang harapannya pemerintah itu dengan diadakannya PPKM ini, jadi memang kegiatan sosial masyarakat ini ya udah di rumah aja. Nah, untuk mengurangi kasus penyebaran dan untuk menurunkan penularan COVID di berbagai klaster dengan angka targetnya itu kurang dari 10.000. Nah, untuk PPKM ini ya, kemarin aku ini ya ngurus KKN ini ya, kegiatan KKN ini di jalan-jalan tuh, terutama di itu ya di lampu merah itu ada salah satu arah yang ditutup tapi cuma setengah sih, bentuknya kayak L kayak gitu. Tapi kan tetap aja ya masyarakat bisa lewat jalan lain untuk masuk menuju ke wilayah tersebut. ya seperti itu. Jadi kok seperti ini, tapi ya udah nggak apa-apa, kita taat aja sama peraturan dari pemerintah seperti itu. Nah, mengenai tadi kan sekarang ini juga ada varian virus baru yang namanya Delta. Nah, itu perbedaannya apa sih sama COVID-19 ini? Oke, mungkin aku bakalan jelasin juga ya. Kenapa sih virus ini kok bermutasi terus? Ya. Nah, kenapa virus itu bermutasi? Karena dia itu sebagai pertahanan atas virus tersebut untuk perkembangbiakan di selanjutnya. Jadi memang seperti itu. Gak cuma virus COVID kok, semua virus juga bermutasi seiring berjalannya waktu. Gitu. Dan yang kita tahu ada banyak banget ya variannya ya. Ada alpha, beta, gamma, delta. Sampai yang terakhir ada kappa, kayak gitu. Itu tuh memang beda-beda. Dia munculnya nggak cuma di satu negara, tapi di berbagai negara. Mungkin ada juga yang berpengaruh sama iklim, sama cuaca. Kayak gitu. Kayak yang alpha, dia itu kan pertama kali ditemukan di Inggris ya pada September 2020. Nah itu memang katanya untuk kasus penularannya nih lebih cepat daripada yang sebelumnya. Yang 19 ini? Kenapa? Ya namanya virus bermutasi, dia udah inget nih sama yang kemarin nih. Nah jadi dia kayak, oh kita kembang biakan
lagi nih yang lebih kayak gitu. Nah untuk gejalanya sih sama aja, sama-sama gejala ringan, mungkin tambahannya ada kebingungan dan ruam pada si pasien gitu. Untuk yang kedua langsung ke delta aja kali ya. Oke, boleh. Ke delta ini pertama kali di bulan Oktober, dia pertama kali di India. Nah si delta ini katanya lebih ganas nih daripada alpha. Kasus penularannya bisa 30% sampai 100%. Jadi cepet banget gitu. Jadi kayak baru ngobrol sama orang yang terinfeksi terus bisa langsung kena, terus 2 hari kemudian kita langsung bisa bergejala gitu. Tapi dia bisa nih ditangkal dengan vaksin AstraZeneca sama Pfizer gitu. Nah, ada lagi? Udah? Nah, terkait dengan yang tadi barusan dengan vaksin tadi ya. Nah, apakah menurut Mbak Tia itu vaksin itu efektif? Oke. Jadi kalau kita lihat tadi dari variannya, ada yang efektif pada vaksin-vaksin tertentu. Nah itu tuh kita ambil cara amannya. Jadi kita nggak apa-apa divaksin aja, karena kita nggak pernah tahu virus yang masuk ke kita tuh yang variannya apa nih. Gitu. Lagi pula dengan cara divaksin itu kan meringankan gejala yang timbul setelah kita terinfeksi. Nah dari situ juga biar pengenalan lah si virus itu sama tubuh kita. Jadi nggak kaget kalau nanti suatu saat kita tiba-tiba positif. Ya diharapkan gejalanya nggak akan seberat orang yang belum vaksin. Gitu. Nah, vaksin ya, kan kebanyakan ada yang setuju, ada yang mau divaksin, ada yang mau enggak. Nah, menurut Mbak Tia aja nih ya, sebagai tenaga kesehatan, gimana sih untuk merayu mengajak masyarakat sekitar di lingkungan kita lah ya, terutama ya, untuk mau vaksin. Soalnya kan kita juga harus sama-sama saling menjaga satu sama lain. Seperti itu. Edukasi. Kembali lagi edukasi masyarakat. Jika masyarakatnya sudah teredukasi, dia udah ngerti betapa pentingnya vaksin itu dan efek apa aja nih yang akan ditimbulkan, maka masyarakat akan lebih siap. Dan dia mungkin akan merubah keputusannya, nggak mau divaksin tapi kayaknya kalau melihat gejalanya nggak lebih parah daripada orang yang nggak divaksin, kayaknya aku mau divaksin aja deh. Nah bisa jadi seperti itu. Pertama nih, ada yang karena kan vaksin kan sekarang juga untuk syarat perjalanan juga kan ya, jadi mau nggak mau yang mau perjalanan jauh harus vaksin, seperti itu, mau nggak mau. Nah, Mbak, mohon maaf, aku udah tanya sebelumnya, Mbak Tia sendiri apakah sudah pernah terkena ini COVID-19? Ya, saya pernah terpapar COVID di akhir Februari. Pertengahan Februari. Jadi kurang lebih 4 bulan yang lalu ya. Iya. Saya selesai isoman awal Maret. Boleh diceritain nggak dari awalnya itu sampai bisa survive seperti apa? Mungkin yaitu prokesku kebetulan lagi kendor, lagi ketemu sama orang yang memang terinfeksi, yang terpapar, tapi dia nggak bilang gitu. Ya udah dari situ kena, mulailah gejala-gejala itu tuh muncul. Cuman memang yang aku rasakan gejalanya tuh cuma ringan aja. Jadi memang sampai puskesmas tuh bilang diisomanin aja Mbak selama 2 minggu. Tapi karena waktu itu saya ikut berjenjang kan, laporan berjenjang yang udah isoman selama 1 minggu, terus di reset lagi sama puskesmas ditambahin 2 minggu, jadi isomannya sampai 3 minggu. Oh, seperti itu. Untuk gejalanya bisa diiniin nggak Mbak? Misal contohnya batuk, pilek atau panas seperti itu? Untuk gejalanya ada batuk kering, pilek tiba-tiba, padahal awalnya nggak pilek, tiba-tiba pilek. Anosmia itu pasti memang salah satu gejalanya COVID, anosmia kan nggak bisa mencium bau. Terus apa ya, demam, tapi demam cuma sebentar aja. Yang lama ini ya kayak flu kayak gitu ya? Kalau flu itu aku malah nggak ada flu, cuma tiba-tiba pilek aja. Sama anosmia 4 hari. Selebihnya sehat. Cara mengatasi anosmia kayak gitu gimana? Biar bisa mencium lagi gitu. Merangsangnya pakai apa kalau nggak tahu?
atau enggak, Iya. tapi ini cukup efektif ketika digunakan. Jadi kita merebus air panas yang benar-benar panas mendidih, Iya. terus terus kita tetesin pakai minyak kayu putih. Uap dari air panasnya itu kita hirup sampai batuk. Dan itu dilakukan berkali-kali sampai airnya udah agak dingin. Nah itu tuh kayak tenggorokannya kayak terasa lega, padahal sebelumnya kayak sakit tenggorokan juga ada kan, kayak gitu. Itu sama sekali nggak ada bau, Iya, nggak ada bau, nggak bisa nyium, nggak bisa nyium sama sekali. Terus kalau untuk indera perasanya seperti apa? Ataukah ini juga karena Nggak, untuk indera perasa alhamdulillah masih normal. alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang kena itu tidak bisa mencium aja ya. Umumnya gitu. Obatnya kalau boleh tahu apa? Gimana ya, aku tuh sebenarnya nggak mengurangi ya, tapi emang nggak suka juga minum obat. Jadi aku cuma pakai herbal aja, yang kalau kata orang tuh empot-empot, tahu nggak sih? Oh iya, jahe gitu ya. Ya, jadi rebusan jahe, serai, kunyit, Iya. kadang boleh ditambah cengkeh, itu bisa diminum setiap hari. Setiap hari. Setiap hari, oke. Nah, buat pemirsa ini, pesan apa yang Mbak Tia ingin sampaikan terkait kondisi saat ini? Yang COVID-nya ini semakin naik ya. Iya. Tolong prokes aja deh, diperketat, jangan bandel sama kebijakan pemerintah gitu. Kalau emang disuruh vaksin, mumpung masih gratis nih, Iya. datanglah vaksin gitu. Berarti udah vaksin ya? Sudah. Oke, siap. Nah, ngomongin taat prokes ya. Kita ini walaupun udah taat prokes, pakai masker tuh udah hal yang apa ya? Sekarang tuh kalau misal pergi kemana-mana nggak pakai masker kayak ada yang kurang kayak gitu. Tapi itu masih tetap juga kena. Bisa jadi imun kita memang lagi lemah gitu, karena memang si COVID ini tuh senang banget nih menyerang imun-imun yang lemah. Bahkan di bagian-bagian badan yang memang ada komorbid atau penyakit penyerta, biasanya dia tuh ke situ gitu. Misalnya dia ada asma, mungkin agak lebih parah nih, bisa jadi kayak gitu. Terus kalau mohon maaf ya Mbak Tia ya, yang ada kan sekarang kan juga oksigen itu juga apa ya, menjadi ini sangat dibutuhkan. Nah itu kalau untuk COVID itu sendiri tuh seperti apa ya Mbak? Kok bisa sampai kekurangan oksigen itu seperti apa itu? Jadi karena fenomenanya si COVID ini tuh dia mengentalkan darah. Iya. Nah, jadi kenapa kekentalan darah itu ada, biasanya ada bagian yang luka, biasanya ya ada bagian yang luka, terus kan darahnya keluar nih. Nah di situ tuh kenapa ada pengentalan darah, sebenarnya wajar biar darahnya tuh gak cepat keluar. Nah pada saat COVID ini kemungkinan di pembuluh darahnya itu ada yang luka dan meradang, makanya si darah ini tuh kayak langsung oh ada luka nih, kita harus mengental kayak gitu. Nah karena dia terjadi pengentalan darah, akibatnya kekurangan oksigen, jadi suplai oksigen ke jaringan-jaringan yang paling terkecil itu dia nggak tersuplai. Oh Gitu. Makanya harus distimulus pakai oksigen dari luar kan. pernafasannya juga ini ya, Sesek juga. juga. Nah ini berhubung sudah, sekarang kita ada sesi tanya jawab dari pemirsa ya. Oke. Kita tunggu ada yang tanya dari boleh dibantu Pak Mas? Oke, tunggu sebentar ya. Kita ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja sambil menunggu sesi tanya jawabnya. Oke, ini sudah masuk sesi tanya jawab. Mas ini udah bisa? Oke, mohon maaf, tunggu sebentar ya. Oke, dari Mbak Aini. Ini
menyepelekan COVID, menyepelekan COVID. Nah, bagaimana cara untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat akan bahaya COVID? Oke, mungkin itu sedikit hal yang agak sulit jadi PR kita bersama, bukan cuma para nakes, bukan cuma pemerintah, tapi juga ya kita sebagai warga. Pertama mungkin edukasi itu memang penting, gitu. Jadi kita benar-benar dihadapkan pada situasi yang konflik ini. Ayo kita sama-sama nih berantas, gitu ya. Edukasi lagi, kita kembalikan lagi ke teman-teman nakes, mohon kerjasamanya untuk promosi kesehatan, untuk menjelaskan lagi ke masyarakat lebih luas, perkenalkan COVID ini. Kita lihat jumlah kasus yang terus meningkat, ini bukan data main-main ya, bukan data bodong, tapi real sampai semua rumah sakit itu sudah zona hitam. Bahkan ada yang ditutup kan IGD-nya di beberapa rumah sakit, seperti itu. Oke, terus ini ada dari Mas Anjar ya. Nah, kenapa orang yang sudah divaksin masih dapat terpapar dan positif COVID-19? Jadi vaksin itu bukan menangkal secara keseluruhan. Vaksin itu mengenalkan badan kita pada virus ini. Karena vaksin itu kan pada dasarnya virus yang dilemahkan kan. Iya. Nah, terus kita juga tadi kita lihat banyak banget varian si COVID ini. Ada yang alpha, ada yang delta. Kita nggak tahu nih, ini vaksin mungkin untuk menangkal yang delta, tapi ternyata yang masuk yang alpha. Kayak gitu. Makanya setelah divaksin bukan berarti kalian tuh lepas dari prokes. Bukan berarti kita bisa senang-senang tanpa masker, gak cuci tangan sana sini, kita megang makanan. Gak gitu. Vaksin itu cuma mengenalkan badan kita sama virus yang ada. Iya. Jadi tetap kemungkinan bisa kena. Oke, seperti itu jawabannya dari Mas Anjar ya Mas ya. Terus dari, namanya susah banget ya ini. Dari Aza_Zael6666. Bagaimana pendapat Anda mengenai masyarakat atau seseorang yang sudah tahu bahwa dirinya terinfeksi COVID namun tidak mau isolasi dan tetap berpergian? Itu sedih banget sih. Ketika kita sama-sama memerangi buat memutus mata rantai penularan ini, tapi ada orang yang dengan sengaja dia udah tahu kalau dia terinfeksi, terpapar COVID, namun gara-gara dia nggak PCR, dia nggak antigen atau dia nggak tes, sehingga dia bilang saya nggak kena COVID, jadi saya nggak kenapa-napa dong. Itu sangat disayangkan sih. Seharusnya dia lebih sadar diri bahwa walaupun dia nggak bergejala, tapi dia itu sebagai orang pembawa virus yang bisa menginfeksi siapapun. Seperti itu. Pertanyaan terakhir. Oke. Dari Halo Uut. Ada berapa macam vaksin dan bedanya apa dari Sinovac, AZ dan lain-lain? Untuk sementara ini di Indonesia Sinovac, AstraZeneca, ada apa lagi ya? Ada beberapa deh. Ya itu mungkin jenis daripada si virus itu yang berbeda-beda. Jadi perlu diingat, untuk vaksin bukan berarti kamu nggak akan terinfeksi. Tetap bisa kena. Tetap bisa kena. Prokesnya harus. Ada Pfizer juga itu yang menangkal untuk yang delta gitu kan, pakai Pfizer bisa. Bukan menangkal, aduh bahasanya. Kalau untuk vaksin yang untuk masyarakat yang sekarang
ya, ngomong-ngomong ini kita bisa sambil menunggu yang ada yang bertanya, kita mau ngobrol santai aja. Mbak Tia ini menjadi tenaga kesehatan sudah berapa lama ya? Oke, udah 3 tahun. 3 tahun ya? Nggak apa-apa, kita sharing aja sambil menunggu. Ada pengalaman ini nggak selama menjadi tenaga kesehatan? Pengalaman yang apa ya? Yang menyenangkan boleh, yang sangat berkesan lah, boleh lah berbagi pengalamannya. Untuk yang pengalaman yang senang apa ya? Kita dihadapkan sama orang-orang sakit, gimana bisa senang? Maksudnya mungkin sedang apa ya, sedang istirahat atau mungkin dari pasien yang enak, enggak yang galak-galak kayak gitu, seperti itu. Sebenarnya buat jadi tenaga kesehatan itu adalah satu rintangan sih dalam hidup, yang dimana kita dihadapkan sama nyawa-nyawa orang yang emang lagi membutuhkan kan. Tapi ya sedikit menyenangkan karena kita ketemu dengan orang-orang baru, bervariasi. Ada yang datang dengan marah-marah, ada yang datang dengan ramah, ada yang minta tolong juga untuk disembuhkan. Lebih banyak terharunya sih, apalagi ketika di IGD kan. Iya, Kak. Itu orang yang emang kondisinya lagi ya urgent, membutuhkan bantuan secara cepat dan tepat. Untuk hari ini Mbak Tia lagi libur ya, makanya bisa. Sebentar, kita santai-santai dulu. Katanya teman-teman yang ada di belakang layar ada yang ingin bertanya. Oh, oke. Gimana? Mbak boleh minum dulu? Monggo, silahkan. Ini nanti aja. Sebentar ya, ini maaf ya. Kita walaupun berdekatan seperti ini tetap prokes ya, pakai masker dan ada hand sanitizer juga ya. Kita saling menjaga satu sama lain. Ada dari Leviathan 011. Saat ini banyak masyarakat yang tidak mau divaksin karena takut akan efek sampingnya, terutama masyarakat desa. Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat tersebut agar mau untuk divaksin? Tadi kayaknya Edukasi ya, Ya. edukasi ya. edukasi, dan perlu diingat jadi memang apa ya, efek yang ditimbulkan dari masing-masing orang tuh berbeda. Ada yang mungkin kita vaksinnya sama nih, nah tapi aku gejalanya lebih parah daripada kamu, mungkin ada kayak sampai mual, muntah kayak gitu, sedangkan kamu enggak. Nah itu kan kembali pada kondisi badan orang masing-masing gitu. Nah kalau yang belum mau divaksin kayaknya tetap diedukasi deh, jangan sampai di kemudian hari kita menyesalkan. Iya. Apa ya? Lumayan. Iya, Mbak Tia kan ini sebagai tenaga kesehatan sudah vaksin ya Mbak Tia ya. Untuk efek vaksin sendiri, setelah vaksin itu efeknya seperti apa? Mungkin boleh diceritain. Kalau aku kemarin sih cuma pegel doang ya di tangan di lokasinya, Heeh. nggak ada demam, nggak ada mual, muntah, pusing, dan lain-lain itu nggak ada. Kan ada yang ini, yang jadi apa ya? Bawaannya tuh lapar, terus Oh, ada iya. bawaan yang ngantuk, Heeh. terus itu juga salah satu dari itu ya. Efeknya. Heeh. Nah itu nggak ada di aku. Ya, alhamdulillah. Normal aja. Sebentar. Dari teman-teman pada bukan 84. Oke, kita 5 menit lagi ya. Mainan.
Ada yang ingin bertanya lagi? Kita bisa. Mbak Tia ngomong tinggal di mana ya Mbak Tia ya? Masih di sekitar Jogja, Di sekitar di mana? di Kalau boleh Jalan tahu. Satu. Oh di Jalan. Boleh lah besok kalau misal main mampir. Kalau situasinya udah mendukung, Kondusif. iya kondusif. Sekarang masih PPKM dulu ya, jangan main kemana-mana. Boleh. Nah ini ada satu pertanyaan dari Agi, Mas. Ini Mas apa Mbak ya? Leviathan. Oh Mas. Leviathan 011. Menurut Mbak Tia, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan edukasi masyarakat terkait vaksinasi agar masyarakat mau divaksin? Itu udah dijawab kan di pertanyaannya, ada edukasi, upaya pemerintah untuk edukasi. Oh iya, kembali lagi edukasi. Dan promosi kesehatan sih, dari memang di sini memang yang jadi garda terdepan adalah tenaga kesehatan. Jadi memang titik tumpunya Sekarang juga ini ya, banyak poster-poster yang ditempel. Misal kita di kampung-kampung ini juga pasti ada poster-poster mengenai edukasi tentang COVID, untuk contohnya seperti protokol kesehatan, terus jaga jarak, seperti itu. Seperti itu contohnya. Satu pertanyaan lagi ya Mas ya. Habis itu kita sudahi ya. Terakhir dari Mas Anjar, saya mau bertanya, apakah benar orang yang sudah terpapar COVID dapat terbentuk menjadi antibodi yang dapat digunakan untuk donor plasenta? bukan plasenta ya, plasenta itu ini alat makan dari janin ke ibu. Mungkin maksudnya plasma konvalen. Iya. Aduh Mas, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya benar. Jadi ketika kita sudah selesai dari COVID, antibodi kita akan terbentuk, dan itu memang sangat dibutuhkan buat orang-orang pasien yang terpapar lebih berat lagi. Jadi kita boleh mendonorkan itu, tapi memang syaratnya tuh agak berat ya, kayak berat badannya tuh harus 55 kilo minimal. Iya. Terus untuk wanita itu yang belum hamil yang diprioritaskan, kayak gitu. Sama aja kayak donor darah biasa. Tapi untuk yang sudah pernah terpapar COVID itu mungkin contohnya, sebagai contoh teman saya, ada yang ini gampang merasakan lelah ya? Enggak, seperti itu. Itu efek sesudah sembuh? Iya, Atau ketika masih terpapar? Masih terpapar terus habis sembuh. Jadi masih terbawa kayak gitu, nggak tahu ya dia tuh. Jadi kok aku jadi kayak gini ya? Seperti itu. Sebenarnya kalau emang udah sembuh banget ya udah nggak ada gejala yang ditinggalkan di dalam tubuh, ya cuma tinggal bangke-bangke si virus aja itu. Gitu. Tapi kalau pas lagi terpapar terus dia lemas, terus kayak ya elah apa-apa tuh capek bawaannya, ya memang itu salah satu gejalanya. Jadi wajar aja. Oke, sudahi saja bincang santai kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Tia yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai bareng kita. Mohon maaf Mbak Tia bila saya pada siang hari ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati Mbak Tia. Seperti itu. Sama-sama ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja. Bisa DM ke IG Padepokan kita. Ya. Cukup sekian dari kami Padepokan 84. Ada kurangnya saya mohon maaf.
jangan lupa tetap jaga prokesnya, imunnya juga ditingkatin. Kalau pagi itu juga ini apa, berjemur ya, jangan lupa. Seperti itu aja pesan-pesannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum